Misteri rumah nomor 13. Pernahkah mendengar bahwa rumah nomor 13 adalah bangunan yang horor atau angker? Jika pernah, kemungkinan beberapa persen ungkapan itu adalah benar. Inilah kisahku. Kisah masa kecil tinggal di rumah bernomor 13 yang berhantu. Bagi sebagian orang, kisah masa kecil sangatlah indah. Namun, bagaimana kalau seperti aku? Awal mulanya aku melihat makhluk gaib saat usia 5 tahun. Malam itu, aku yang masih kecil dimarahi oleh ayah karena berkelahi dengan adik. Karena marah dan kesal, aku duduk di tangga arah ke lantai 2 sambil menangis. Beberapa saat kemudian, ada sesosok di belakangku yang akan turun dari tangga. Aku menoleh ke arah belakang. Saat itu, kukira sosok itu adalah ibuku. Beberapa detik, aku menatap sosok yang ada di belakangku. Rambutnya panjang, daster putih lusuh agak coklat muda, seperti terkena tanah. Dan yang membuatku terkejut adalah kaki dari sosok itu tidak menapak tangga. Sontak aku menoleh saat suara ibuku memanggil. Ternyata ibuku berada di dapur. Beliau memanggil karena masakan sudah matang dan memintaku untuk makan. Lantas, siapa ya yang di belakangku? Saat melihat ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Dahulu aku tidak mengerti jika sosok itu adalah hantu yang kerap disebut kuntilanak. Itulah awal mula aku melihat sosok gaib dan mulai banyak teror menghantui di rumah bernomor 13. Pengalaman mengerikan yang kedua di rumah nomor 13 adalah saat usia 6 tahun. Aku terbangun dari tidur tengah malam karena ingin buang air kecil. Aku sekeluarga tidur di lantai 2 karena lantai bawah untuk ruang tamu, dapur, dan kamar mandi saja. Saat itu kukira ibuku sedang mencuci baju karena terdengar suara orang mencuci. Gesekan antara baju dengan sikat cucian itu terdengar sangat nyaring. Aku tidak menengok ke arah ibuku tidur karena memang masih mengantuk. Langsung turun lewat tangga untuk ke kamar mandi. Setelah sampai di depan pintu kamar mandi, aku sangat terkejut karena tak ada siapapun di dalam kamar mandi. Hanya ada bekas busa sabun di lantai dan air dalam bak mandi bergerak-gerak seakan baru saja dipakai. Aku merinding seketika. Segera aku buang air kecil karena takut dimarahi ibu jika mengompol lagi. Setelah itu, aku kembali ke atas untuk tidur. Dan benar saja, ibu, ayah, kedua kakak, dan adik ada di kamar terlelap. Berarti, siapakah ya yang mencuci pakaian tadi? Pengalaman mengerikan yang ketiga di rumah nomor 13 yang tak akan pernah aku lupakan adalah saat aku kelas 2 SD. Malam itu, aku merasakan demam karena tak enak badan. Aku menggigil dan mengigau. Saat itu, ibuku menemani dan menjagaku hingga terlelap. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Ibuku terlihat tidur lelap karena lelah mengasuh aku dan ketiga saudaraku. Aku saat itu melihat sosok seperti yang kulihat waktu umur 5 tahun. Ya, sosok berbaju putih itu berada di sampingku dan melayang. Aku sangat ketakutan, hingga tubuhku tak bisa bergerak. Baru kali ini aku merasakan yang orang Jawa bilang tindihan. Orang-orang bilang itu hanya tidur atau ngigau yang bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Namun, yang kurasakan sangat berbeda. Ketakutan itu terasa nyata. Sosok berbaju putih itu sangat menakutkan, meski wajahnya tertutup rambut yang panjang. Tetap saja, diriku setengah mati ketakutan. Hampir 2 menit aku tak bisa bergerak, hingga akhirnya aku berdoa dalam hati karena ingat yang ayah bilang untuk tidak takut terhadap makhluk gaib berbentuk apapun. Seketika makhluk itu tertawa, melengking, dan menghilang saat menembus dinding rumah. Aku akhirnya bisa bergerak. Tangis pun tak bisa kutahan hingga membuat ibu terbangun. "Kenapa, Nak? Badan masih sakit ya? Sini minum dulu," ucap ibuku yang langsung panik dan mengambil botol minum karena aku terlihat pucat dan masih demam. Malam itu aku tidak berani cerita kepada siapapun soal pengalaman yang mengerikan itu. Namun, hal itu menghantuiku sampai kini. Aku sangat trauma dengan wujud makhluk seperti itu. Sangat takut meski hanya lihat di televisi pun aku tidak berani. Sekian cerita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe-nya.